guys, perkenalkan nama saya Mazaki Widyadana dari 11 TKJ 1. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang fiber optik, mulai dari teori dasar, struktur, dan jenis kabel, hingga alat kerja yang digunakan dalam instalasi dan pengujian jaringan fiber optik. Di zaman sekarang, kebutuhan internet semakin tinggi. Hampir semua aktivitas menggunakan jaringan internet seperti belajar, bermain game, menonton video, hingga komunikasi jarak jauh. Karena dibutuhkan media transmisi yang cepat, stabil, dan mampu mengirim data jumlah besar, salah satu teknologi yang paling banyak digunakan saat ini adalah fiber optik. Tujuan saya menyampaikan materi ini adalah agar kita bisa memahami apa itu fiber optik, cara kerjanya, struktur dan jenis kabelnya, serta alat-alat yang digunakan dalam pemasangan dan pengujian jaringan fiber optik. Baik, langsung saja kita ke materi pertama. 1. Teori dasar fiber optik. Apa itu fiber optik? Fiber optik adalah kabel yang terbuat dari serat kaca atau plastik yang sangat halus yang digunakan untuk mengirim data dalam bentuk cahaya. Jika kabel biasa menggunakan aliran listrik untuk mengirim data, maka fiber optik menggunakan cahaya dari laser atau LED. Karena menggunakan cahaya, kecepatan pengiriman data menjadi jauh lebih cepat dibanding menggunakan kabel tembaga biasa. Teknologi fiber optik banyak digunakan pada jaringan internet, TV kabel, telekomunikasi, CCTV, hingga jaringan bawah laut antar negara. Cara kerja fiber optik dalam pengiriman data. Cara kerja fiber optik dimulai ketika data diubah menjadi sinyal cahaya. Cahaya tersebut kemudian dikirim melalui inti kabel yang disebut core. Cahaya dapat berjalan jauh karena terjadi pemantulan sempurna di dalam kabel. Pemantulan ini membuat cahaya tetap berada di jalurnya hingga sampai ke tujuan. Prosesnya: 1. Data dikirim dari perangkat. 2. Data diubah menjadi cahaya. 3. Cahaya berjalan di dalam kabel fiber optik. 4. Cahaya diterima di ujung kabel. 5. Cahaya diubah menjadi data. Karena menggunakan cahaya, kecepatannya sangat tinggi, gangguan sinyal sangat kecil, dan mampu menjangkau jarak jauh. 2. Stabil. Koneksi lebih stabil dan tidak mudah terganggu cuaca maupun gelombang elektromagnetik. 3. Jangkauan jauh. Data dapat dikirim hingga puluhan kilometer tanpa kehilangan kualitas sinyal yang besar. 4. Ukuran kabel kecil. Walaupun kecil dan ringan, kapasitas transfer datanya sangat besar. 5. Keamanan lebih baik. Data lebih sulit disadap dibanding kabel biasa. Namun fiber optik juga memiliki kekurangan seperti biaya pemasangan yang lebih mahal dan proses instalasi yang membutuhkan ketelitian tinggi. 2. Struktur dan jenis kabel. Struktur kabel fiber optik. Fiber optik memiliki beberapa bagian penting. 1. Core. Core adalah inti kabel tempat cahaya berjalan. Bagian ini biasanya terbuat dari kaca yang sangat halus. 2. Clouding. Clouding adalah lapisan yang mengelilingi core dan berfungsi memantulkan cahaya agar tetap berada di jalurnya. 3. Coating. Coating adalah perlindungan serat agar tidak mudah rusak atau patah. 4. Strike member. Bagian ini berfungsi memperkuat kabel supaya tahan tarikan. 5. Outer jacket. Lapisan paling luar sebagai pelindung kabel dari panas, air, dan kerusakan fisik. Jenis kabel fiber optik. 1. Single mode. Single mode memiliki inti kecil dan digunakan untuk jarak jauh. Kelebihan: kecepatan tinggi, cocok untuk jaringan antar kota atau provider internet. 2. Multimode. Multimode memiliki inti lebih besar dan digunakan untuk jarak dekat. Biasanya digunakan di gedung, sekolah, kantor, atau laboratorium komputer. Perbedaan utamanya ada pada jarak dan jalur cahaya yang digunakan. 3. Pengenalan alat kerja dan penggunaan. Dalam pemasangan fiber optik diperlukan beberapa alat khusus. A. Alat kupas dan potong. Mailer atau stripper. Stripper digunakan untuk mengupas lapisan kabel fiber optik. Cara penggunaannya: masukkan kabel ke lubang stripper, jepit perlahan, tarik hingga lapisan terkelupas. Alat ini harus digunakan dengan hati-hati karena serat fiber sangat kecil dan mudah patah. 2. Cleaver. Cleaver digunakan untuk memotong ujung fiber optik agar hasil potongan rata dan presisi. Potongan yang baik sangat penting agar proses penyambungan memiliki kualitas bagus dan sinyal tidak banyak hilang. Cara penggunaan: letakkan fiber optik pada alat, atur panjang potongan, tutup cleaver. Pisau otomatis memotong fiber dengan rapi. Alat sambung splicing tool. Fusion splicer. Fusion splicer adalah alat untuk menyambung dua kabel fiber optik menggunakan panas atau listrik. Cara kerjanya: dua ujung fiber disejajarkan lalu dileburkan hingga menyatu. Keuntungan fusion splicer: sambungan lebih kuat, redaman kecil, hasil lebih rapi.
Alat ini sangat penting dalam instalasi jaringan fiber optik. Alat ukur dan tes. OPM atau Optical Power Meter. OPM digunakan untuk mengukur kekuatan sinyal cahaya pada fiber optik. Fungsinya mengetahui apakah sinyal masih bagus, mengecek kerusakan jaringan. Semakin kecil kehilangan sinyal, maka jaringan semakin baik. OTDR atau Optical Time Domain Reflectometer. OTDR digunakan untuk mendeteksi gangguan pada kabel fiber optik. Alat ini dapat mengetahui jarak kerusakan, titik sambung, kabel putus, dan kualitas instalasi. OTDR bekerja dengan mengirim cahaya lalu membaca pantulan cahaya tersebut. Karena itu alat ini sering digunakan di teknisi lapangan untuk troubleshooting jaringan. Tutorial apa iki? Tutorial ngupas dulu guys. Terus tarik. Nah, Ajay. Jadi Ini caranya dah. gimana bang? Gini. Aduh, bentar bang, nggak kelihatan jir. Nah, ojo ditutupi, penak gaya cahaya ya. Ya, kalau gini kelihatan. Nah, kita kupas bagian dalamnya. Pas bagian dalam. Biar bisa Hati-hati ya gini. Awas patah. Anjas, bersih lo ya. Bersihkan dulu. Bersihkan dulu. Set. Loh. Enggak. Sudah bersih. Itu artinya sudah bersih ya, sudah dibersihkan. Bersih banget. Dulu ya. Amankan dulu. Kita potong yang satunya guys. Bersihkan. Boleh bang, bentar bang. Ben gue keuncek langsung di 1, 2, set. Ya. Aman kah? Oh aman. Gak iki keuncek langsung. Anjay. Full tutorial ya. Kalau kecilian nih mah berarti. Kecilik berarti. Nah, sudah jadi 2 guys. Aduh, Bersih. kita cek dulu biar bersih. Dibersihkan dulu Le. Kasih ibu gak apa-apa. Jangan. lunyuh. Oke. Jadi tenan mek. Salome mek siji Kita pakai cleaver guys. Kita potong-potong. Yo, kita clipper dulu. Potong guys. Tengok tuh ha. Set. Kono nih. Belum diundurin bang. Oh Undurin iya, dulu. belum dimundurin ini. Bukain dulu. Ya udah. Nah, mundur. Terus ditutup, terus dikelek. Kita klikkan dulu. Set. 1, 2. Wah, ini sudah Oh, terpotong sudah ini. terpotong guys. Nih, kita berikan dulu kepada Mas Jagi dulu. Potongannya kita amankan dulu guys. Nah, ini pegang dulu. Dipegang dulu Le. Awas jangan sampai patah. 1, 2. Yo, kita undurkan dulu. Undurkan dulu. Tutup. Oh, wah, belum di. Oh, belum tutup. Aduh, gimana ini? Lupa. Yo. 1. Dan itulah. Sudah ini. Udah. Yo, kita Coba tes. Yo. Tes pakai Oppo ini jadi. Pakai tes apa sih, Dam? Nih, kita nyalakan dulu. Boleh. Laser. Ya. Sub laser. Sah. Anjas, modern banget wo, norak banget gue. Sah. Kita buka. Buka magnet kuncinya dulu guys. Magnet. Kan ada magnetnya, mahal laus ya. Kita rada undurkan. Wah. Mas. Kalau tak tutup ya. OPM. Jangan. Pegangkan dulu deh. Set. Tahan. Tutup. Yo, tutup. Klok. Wah. Nah, itulah. Oh, Itu kita tutup. Kita cek di Kita sini. lihat di sini guys. Apa nih? Oh, Aduh, letakkan fiber again. Kurang pas kayaknya. kurang pas. Letakkan Bikin apa, kurang kok? mundur. Kap ya. Ya. Paskan dulu Le. Nah, undurkan sedikit lagi. Kurang ditarik, Bos. Tarik sedikit lagi. Enggak bisa ditarik, Bos. Nah, Nah, maju sedikit. maju sedikit. Kakean sedikit lagi. Aduh, gak kelihatan jir. Maju mundur. Nah, Atas lagi. bawah. Klik. Set. Nah, ini. Kita lihat. Kita lihat, guys. Set. Aduh. Dar. Set. 1, 2. Tuh. Berhasil kah? 0 nih. Dah itu 00. Jika orang anu Api kerah. Sep. Kita keluarkan kabelnya dulu coy. Kita keluarkan. Keluarkan dulu Le. Buka punya sep. Sep. Awas patah. Awas. Awas.
Udah masukin dulu. Mau masukin dulu nih. Ah, nyantol. Anjay. Masukkan dulu. Sop. Masukkan situ. Kita tutup. Tutupkan dulu nih. Nih, ini tunggu Tunggu apa? sampai selesai ya. Berwarna. Yang putih. Iki ya? Heeh. Ini. Anjay. Heeh. Lamanya. Tutup Dam. Mitra kan iki. Yo, tutup. Kan Nah, suarane to. Pak Nadine di. Oh, nunggu iki. Kita nunggu sampai selesai aja. Bye bye. Oke, udah Apakah selesai, bagus? guys. Tadi gak Wes bro. Pak Nadine 0,3 0,1. 0,6. Amin. Nih. Kita keluarkan dulu. Ya kita udah sudah Wah, nyambung. jadinya kayak ini. Kopi, lo. Ngeblur, Wak. Ngeblur, Wak. Masa ngeblur? Ngeblur. Di. Aduh, nah wes monggo wes. Kok ada dinding ini iki? Kita tes. Yuk. Tes. Ini sai aja ya, sai aja. Disai. Karakter lagi. Boleh. Kita akan UTW. Ning di UTW nih. UTW ngetes. Sah. Kita udah mau menguji apa iki? Nah, ini kita nyalakan dan ini jenengnya apa Dam? Yang atas ini frekuensi ya. Frekuensinya kita atur sampai 1, 3, 10. Oke. Kemudian kita apa ya? Ya sambungno to. Kita sambungkan dulu, Kita guys. sambungkan dulu ya. Nih. Sah. Atasnya. Yang satunya ke situ. Nih. Kita cabut dulu punya teman kita. Mantap dulu nih. Waduh. Piro iki? 0,3. Aduh. 3 gitu. Kita Jadi ada penjelekan bukan peningkatan. ada penjelekan malah. Tidak meningkat tapi malah menurun ini. Aduh, banjir. 0,3. lumayan lah. Aku Ya, coba punyaku. Not bad. Ini yang ke satu ya. Kita coba yang kedua. Yang kedua. Ini bentar. Kita ancepkan ke sini ya. Ke sini. Oh, boleh. Kita ancepkan. Cepkan. Los. Kita lihat dari sini juga. Sah. Sama 3. Masa sama. Sama Ji. Sama ya. Sama berarti 3. Boleh Ya, lepas. boleh. Oke, hasilnya jadi video bisa toh. aduh. Kamu Mas siapa? Berarti jangan berharap. Jangan berharap ya. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Jangan. Nilainya kecil. Oh, oke. Jangan berharap nilainya Kalau kecil. Cuma praktek 1 kali Kalau cuma praktek 1 sampai 2 kali saja. Boleh. Oke. Makasih yang udah nonton. Piye nih? Closingan ini piye aja closingan. Closingan oh. Ini badai bocor, Pak. Izin. Ya, Pak. Kesimpulan. Dari materi yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa fiber optik adalah teknologi komunikasi modern yang menggunakan cahaya untuk mengirim data dengan cepat dan stabil. Fiber optik memiliki banyak kelebihan seperti kecepatan tinggi, gangguan rendah, dan mampu menjangkau jarak jauh. Dalam instalasinya terdapat beberapa jenis kabel dan struktur yang penting seperti core, clouding, dan coating. Selain itu, pemasangan fiber optik membutuhkan alat khusus seperti stripper, cleaver, fusion splicer, OPM, dan OTDR. Dengan memahami dasar fiber optik, kita dapat mengetahui bagaimana jaringan internet bekerja dan mengapa teknologi ini sangat penting di era digital saat ini. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan untuk presentasi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian maupun penjelasan materi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.